Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kita semua. Saya tidak tahu kapan Anda menonton video ini, tapi saya mengucapkan sehat selalu, panjang umur, dan tetap mematuhi protokol kesehatan jika kita berada di luar karena era pandemi ini. Oke, perkenalkan, nama saya Richard Cadio Sungguh dari kelas ME5H, konsentrasi maintenance, dari jurusan teknik mesin yang berada kuliah di Politeknik Negeri Medan. Oke, di sini kawan-kawan dan untuk kakak abang, saya Jini melengkapi program kreativitas mahasiswa saya, itu program kewirausahaan yang saya ambil dengan judul Moretik. Saya terkenal dengan mozzarella cheese stick yang kampung duri sebagai sumber protein dan sehat bagi tubuh. Saya mengambil program ini karena saya meyakinkan daerah duri kampung saya itu ada namanya hasil penggilingan padi atau kami kenal dengan bekatul. Oke, mari kita lihat bersama bagaimana cara proses pengelolaannya dan bagaimana cara pengeluaran ataupun berapa yang harus dikeluarkan untuk dalam pembuatan ini, apakah laba ataukah mengalami kerugian. Oke, mari kita mulai. Check it out. Oke, mari kita mulai. Moretik mozzarella cheese stick kampung duri sebagai alternatif makanan murah dan sehat sumber protein yang baik bagi tubuh. Seperti inilah gambar yang kita akan buat mozzarella stick ini atau dikenal dengan moretik. Moretik ini berasal dari kita buat dari limbah kulit padi atau bekatul yang menjadi sebuah makanan, yaitu stick yang masih asing bagi masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Jadi kampung saya itu masih merupakan pedesaan yang saya buat program yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengolahan limbah kulit padi atau bekatul sebagai makanan ringan. Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa bekatul mempunyai nilai gizi yang tinggi yang baik bagi kesehatan. Dengan adanya hasil penelitian tersebut dapat mendorong kita untuk memanfaatkan dan mengembangkan sebagai makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Jadi di kampung kami atau di Duri sudah membuat makanan olah ini jadi yang lebih murah dan efisien. Jadi di sini juga saya menjelaskan proses pemasaran yang dimana 4 metode untuk mempromosikan makanan ini sehingga dapat lebih dikenal masyarakat dan dipilih oleh masyarakat. Metode itu antara lain, 1. Promosi. Untuk meningkatkan penjualan moretik ini maka diperlukan promosi untuk menarik perhatian masyarakat. Untuk promosi itu antara lain melalui Facebook, Twitter, pamflet, penyebaran brosur atau seminar. Jadi kami bisa menggunakan online atau non-online. Produk moretik mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi, yaitu vitamin B yang dapat mengandung kadar kolesterol darah dan low density lipoprotein kolesterol atau LDL kolesterol darah. Selain itu, kandungan serat makanan khususnya serat larut dan minyak kandungan komponen bioaktif yaitu orizanol dilaporkan sebagai komponen yang dapat menyehatkan tubuh manusia. Kita melihat dengan harga, moretik ini dijual dengan harga terjangkau yaitu 4.000 per ounce, namun kandungan gizi yang sangat tinggi dan mampu bersaing dengan makanan merek terkenal lainnya. Tempat penjualan yang dengan mendapatkan keuntungan besar dari penjualan produk tersebut. Cheese stick dapat dititipkan di warung makanan, dijual secara online dalam wilayah yang sempit, ataupun dijual dengan cara berkeliling ke setiap rumah. Pemilihan bahan baku yang meliputi pemilihan bekatul yang berkualitas baik. Bekatul dapat langsung dibeli ke penggilingan padi atau pembeli di pedagang pasar dengan memperhatikan kualitas kacang hijau yang akan digunakan. Dalam program ini dan alat yang digunakan sebagai berikut. Alat yang digunakan adalah 1 mixer, 2 kompor, 3 pengaduk, 4 baskom, 5 alat cetak atau penggilingan pasta, 6 wajan, 7 blender, 8 masker, 9 kacamata, 10 timbangan dapur, 11 pisau, dan yang terakhir baskom kecil. Bahan yang kita gunakan juga adalah tepung bekatul, tepung sagu, maizena, keju parmesan atau parut, mentega, telur atau yang telah dikocok lepas, baking powder, air es, garam dapur, dan minyak goreng. Tahapan pekerjaan yang kita lakukan dalam pembuatan ini adalah 1. Pembuatan tepung bekatul. Bekatul diperoleh dari penggilingan padi dan diusahakan bekatul yang masih baru atau segar. Selain itu, bekatul diayak dengan ukuran 60 mes dan lakukan pengopenan pada suhu 900 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam untuk menghambat kinerja enzim lipase yang terkandung dalam bekatul. Selanjutnya disangrai yang kurang lebih dari 5 menit di atas api kecil sampai diaduk-aduk sampai kering, tetapi tidak boleh goseng. Supaya produk bisa awet, lalu didinginkan pada suhu ruangan
270 derajat Celcius. Tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan cheese stick bekatu adalah sebagai berikut. 1A. Tuangkan semua bahan kering dalam suatu wadah adonan, masukkan keju parut, aduk hingga campur rata. 2. Tambahkan telur dan air secukupnya, aduk rata dan uleni menggunakan tangan dengan disirami air pelan-pelan sampai adonan menggumpal. C. Masukkan mentega ke dalam adonan, uleni kembali sampai kalis. Haluskan adonan dengan menggunakan gilingan pasta, ambil sedikit adonan, giling kembali dengan menggunakan mata gilingan yang rata sampai menjadi lembaran tipis. Selanjutnya, kita gunakan mata gilingan untuk memotong mie, masukkan lembaran adonan tipis ke dalamnya, kemudian giling. Potong sesuai dengan ukuran panjang mie selera Anda, kemudian taruh dalam loyang yang sesuai diberi taburan tepung. Terakhir, panaskan minyak, lalu goreng cheese stick dalam menggunakan minyak panas kekuningan dan matang, angkat dan tiriskan dan sajikan. Menggunakan roti atau tisu untuk menyerap pada cheese stick yang telah digoreng. Setelah kering, masukkan cheese stick ke dalam toples, kedap udara dan untuk dinikmati. Jadi saya tidak bisa membuat pengelolaannya, tapi saya hanya menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan cheese stick tersebut. Baiklah, di sini juga berapa pengeluaran yang dimana kami buat secara skala. Jenis pengeluaran peralatan penunjang yaitu sekitar 5.691.000, peralatan habis pakai, perjalanan, administrasi. Yang kita lihat semua di sini adalah pengeluaran yang kita keluarkan untuk dalam pembuatan ini. Baiklah, di sini juga menjelaskan ada juga yang mengalami keuntungan laba dalam pembuatan ini sekitar mungkin 13 juta. Baiklah, kita juga buat skala rancang teratur untuk pembuatan atau tahapan bahan-bahan yang kami siapkan untuk dalam pembuatan bekatul ini atau mozzarella cheese stick ini. Di sini perencanaan kami buat di bulan 1, persiapan alat dan bahan di bulan 1 dan bulan 2, pelaksanaan program sama evaluasi program bersamaan kita dapat juga membuat ini. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih dari hasil pemaparan saya untuk pembuatan mozzarella cheese stick. Kalau ada kesalahan dan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.